Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Falah dari kelompok 10 Fikih dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Radenita Lampung dengan NPM 201101030324. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang kisos. Pengertian kisos. Kisos berasal dari kata kososo, yang artinya memotong, atau berasal dari kata iktisan, yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalas atas perbuatannya. Menurut syara, kisos ialah hukuman balas seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusak atau penghilang fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Macam-macam kisos. Berdasarkan pengertian di atas, maka kisos dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kisos pembunuhan, yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Yang kedua, kisos anggota badan, yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Hukum kisos. Hukum mengenai kisos ini, baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan, dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 45, yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Syarat-syarat kisos. Menurut hukuman kisos wajib dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya, orang yang benar-benar baik. Jika seorang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad, pezina yang sudah menikah, ataupun orang pembunuh, maka dalam hal ini hukuman kisos tidak berlaku. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak dibunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang muslim yang membunuh orang kafir tidak dikisos. Pun demikian, harus dipahami bahwa orang kafir terbagi menjadi bagian, yaitu orang yang melakukan tindak kezaliman kepada kalangan muslimin sehingga sampai pada tahapan memerangi. Seorang muslim yang membunuh kafir ini tidak dikisos dan tidak dikenai hukuman apapun. Kafir yang berada di bawah kekuasaan penguasa muslim dan berinteraksi secara damai dengan kalangan muslim, penguasa muslim berhak menghukum seorang muslim yang membunuh kafir. Sehingga jelas di sini bahwa ada prinsipnya, seorang muslim harus menghargai siapapun, termasuk juga kalangan non-muslim, selama mereka tidak berniat menghancurkan Islam dan menzalimi kalangan muslim. B. Pembunuh sudah balik dan berakal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, terangkat hukum tidak kena hukum dari 3 orang, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. C. Pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Jika seorang bapak orang tua membunuh anaknya, maka dia tidak dikenakan kisos. Rasulullah SAW bersabda, tidak dibunuh seorang bapak orang tua yang membunuh anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Dalam hal ini, hakim berhak menjatuhkan takzir kepada orang tua tersebut, semisal mengasingkannya dalam rentang waktu tertentu, atau hukuman lain sehingga membuat ia jera. Adapun jika seorang anak membunuh orang tuanya, maka ia wajib dihukum kisos. D. Orang yang terbunuh sama derajatnya dengan orang yang terbunuh.
seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Kisos dilakukan dalam hal yang sama. Misalnya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Hikmah kisos. Hikmah kisos yang dapat dipetik bahwa Islam menerapkan hukum yang sangat menjaga, serta menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Perilaku perbuatan pembunuhan diancam dengan kisos baik yang terkait pada al-jinayat an-nafs, tindakan pidana pembunuhan, ataupun al-jinayah ala madunan nafs, tindakan pidana yang berupa merusak anggota badan ataupun menghilangkan fungsinya, akan menimbulkan banyak efek positif. Yang penting diantaranya adalah dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan, dapat memberikan keamanan dan ketertiban, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengandung pertumpahan darah. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa dijelaskan semoga bisa dimengerti dengan baik ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.